dalam terowongan terdapat seleku, semacam shelter bagi pelintas terowongan. Jadi ini sengaja dibangun buat para pegawai yang mau kontrol kereta di dalam terowongan. Jadi kan karena memang ini mepet banget ya, kereta sama mungkin tempat berlindung ketika memang ada yang kontrol ke dalam sini, makanya dibangunlah ini gitu. Bisa muat banyak orang sih, lumayan kita ke pojok. Cuman lihat 5 orang di sebelah sana tuh. Ngehala nafasnya nggak enak banget. Emang nggak enak banget, Ran. Apa? Dipanggil-panggil dari sebelah sana. Terus? Dan dari awal mula kita di sana sampai ada di sini, kedengeran tuh gimana kegiatannya waktu itu, pembangunannya tuh masih kedengeran di akunya sampai sekarang. Jadi kita langsung mau ke sana aja? Hah? Oke. Ya. Sampai ntar kamu ngerasa ini, kamu bilang sama aku ya. Ada yang bikin kami khawatir saat berjalan kaki menyusuri terowongan Sasak Saat. Bukan hanya karena kemunculan makhluk astral, tapi juga harus menyesuaikan waktu dengan jadwal kereta melintas. Banyak kupu-kupu di sini. Ada kalau sebelah situ. Kita keluar yuk. Ya. Butuh waktu 20 menit berjalan kaki untuk sampai ke ujung terowongan. Tan, Ya, sini aku mau lihat hasilnya. kata tadi. Mm-mm. Nih. Banyak banget kan? Yang di belakang kita tadi waktu kita jalan. Ini ngikutin sampai kita sekarang ada di sini, mereka masih di belakang kita. Nah, sekarang aku mau ngajakin kamu ke salah satu kuncen nih. Ke salah satu orang yang tahu banget tentang terowongan ini. Tapi nanti pas kita jalan ke sana tuh ngikutin suruh masuk lagi aja. Oke, siap. Gitu. Yuk, langsung Ya. aja ya. Jadi yang tadi kamu rasain dan yang kamu lihat di dalam itu bukan hanya korban dari kerja Rodi. Bukan campur. Oh gitu. Ada yang kerja Rodi, ada kan makam-makam di situ. Tadi ya, sebelum masuk ada makam ya? Itu kan makam yang orang kampung sini. Heeh. Terus yang makam yang akibat korban kerja Rodi itu juga ada Ran di dalam. Punggung panas banget tuh. Tapi aman nggak bikin kamu mual? Enggak aman. Aman. Sampai ini- kita di sini pun mereka masih yang perhatiin kita dari sana. Tapi masih ada yang ngikut nggak? Kalau ngikut sih enggak, karena memang tempat mereka di situ. Jadi kayak mereka kayak ada batasnya ya? Iya, ada batasan di situ. Cuman yang sekarang ini masih perhatiin kita mereka. Mau tahu Bergerombol sepertinya. gitu. Iya. Ya udah, kita ini mumpung belum gelap banget, kita sekarang ke rumah seseorang yang tahu banget ya. Oke, ayo. Biar kita buktiin. Siap. Perjalanan kami lanjutkan menuju Abah Apit, seorang kuncen petilasan yang ada di Bukit Cidepong, berharap mengetahui lebih jauh tentang terowongan Sasak Saat. Dipotongnya di atas itu, katanya untuk keselamatan ya, karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan ada kecelakaan, akan ada kejadian gitu. Apa? Di sebelah sana tuh. Ngehala nafasnya nggak enak. Untuk mengetahui sejarah dan seluk-beluk pembangunan terowongan Sasak Saat pada zaman penjajahan Belanda, Intan mencoba berkomunikasi dengan makhluk astral. Banyak misteri yang terpendam yang coba kami ungkap. Setelah menelusuri terowongan,
kami menemui seorang kuncen petilasan bernama Abah Apit untuk bertanya-tanya tentang terowongan Intan? Sasak Saat. Ini sekarang kita udah sampai di rumahnya Abah Apit. Iya. Itu beliau adalah kuncen dari terowongan Sasak Saat dan makam Geger Hanjuang. Gitu. Ya, Iya. kita langsung aja nemuin beliau. Sepertinya ada di rumah deh. Yuk. Oke, yuk. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Selamat pulang. Nah, Abah, kami mau mencari tahu tentang sejarah terowongan di Sasak Saat. Itu Abah bisa memberi informasi kepada kami? Ada kan di. Iya. Jadi eta sejarahna kapungkur dina eta peralatan sepuh kapungkur peralatanana sanes ku mesin sanes ku bangsa beko gitu ya. Ku itu tenaga batin dia. Tenaga batin dia. Tas ku pahat, tas digurat, tas ditinggang, bro. Sejarah nama. Dina sejarah eta Jadi pembangunannya itu manual. manual. Iya, dengan memahat itu ya. Nah, tentang pemotongan itu hewannya, iya, itu bagaimana itu, Bah? Sebenarnya itu untuk apa atau Eta mah sejarah. Dina peresmian motong kambing. Dugi ka ayeuna tina ieu ali ulang tahun Agustus diteraskeun terus kedah wae eta motong kambing. iya kalau misalkan telat melakukan pemotongan itu akan terjadi apa? Jadi nyunung gangguan. Kecelakaan teh, aya geger-gegeran teh gitu tah. Lamun motong eta resmi teu aya kitu kieu. Setelah mendapat informasi dari kuncen, kami menelusuri lokasi jembatan sekitar terowongan Sasak Saat yang pernah terjadi orang bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta. Dari Abah Apit, kami juga tahu bahwa setiap tahun di bulan Agustus, warga menyembelih hewan ternak seperti kerbau, kambing, atau ayam di atas terowongan. Kita nyari ini. Warga percaya pemotongan hewan adalah sebagai tumbal agar tidak terjadi kecelakaan terhadap pelintas di terowongan Sasak Saat. Tadi kan kita dapat cerita dari Abah kalau memang setiap bulan Agustus itu ada tumbal ya, kucing. Itu ada tumbal. Ada tumbal yang dipotongnya itu di sini kan. Nah, di atas tulisan tahunnya itu ya. iya benar. Dipotongnya di atas itu. Katanya untuk keselamatan ya, karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan ada kecelakaan, akan ada kejadian gitu lah. Gitu. Kalau dari vision aku ya Ran, itu kebiasaan potong domba itu udah dari dulu. Dari zaman Belanda memang sudah kayak gitu. Terus sempat berhenti. Terus kebetulan ada kejadian-kejadian seperti itu. Kalau dari aku sih melihatnya kalaupun nggak dilakukan itu juga nggak masalah. Jadi itu seperti kebiasaan aja, adat gitu aja. Lalu kalau menurut kamu, menurut pandangan kamu nih, apabila tidak dilakukan itu kan akan terjadi kecelakaan atau hal-hal aneh gitu, itu gimana? Kalau kecelakaan itu memang murni kecelakaan Ran. Kayak ada kejadian bunuh diri atau apa, itu juga murni, nggak ada sangkut pautnya sama pemotongan domba ataupun astral yang ada di sini. Astral yang ada di sini memang mereka berada di sini, cuman nggak ada hubungannya sama kejadian-kejadian itu. Oke. Ya kita masuk yuk sekarang. Di atas itu juga ada mata air ya Ran? Di atas ini. Di atas itu kan ada mata air. Jadi di atas ada mata air juga. Ada mata air juga yang digunakan penduduk setempat
gitu. Cuman ada justru dari orang luar daerah sini yang ngambil dan mempercayai itu airnya bisa buat obat atau apa. Itu cuman kepercayaan aja, mitos aja Ran. Kalau makamnya itu nggak ada masalah, maksudnya bukan yang tempat angker gitu, bukan. Ya udah ambil fotonya, mau ambil lagi atau kita masuk aja? Kita masuk aja. Ya udah yuk.